Mari bangkit berdiri bersama-sama. Are you ready to praise God? Are you ready to worship Jesus in this place? Come on everybody! Tuhan, Engkau hadir, kuasanya mengalir, melawat setiap hati kami. Roh-Mu membebaskan. Shalom, jemaat Tuhan yang dikasihi. Selamat hari Minggu, selamat beribadah. Hari Minggu ini kita juga akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita akan berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kalau Engkau sudah menolong kami dalam hidup kami selama 1 minggu ini. Kami juga akan masuk lagi di ruang ibadah, di tempat ibadah kami, di rumah kami masing-masing untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus menolong kami sekalian agar kami juga boleh mengerti firman Tuhan. Kami dikuatkan dan kami juga mempersiapkan diri untuk kedatangan-Mu, dan Roh Kudus juga memberikan pengertian bagi kami, memberikan kekuatan bagi kami sehingga kami bersama-sama bisa menikmati firman Tuhan dan juga kami diberkati olehnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, pada hari Minggu ini kita akan bersama-sama menikmati firman Tuhan dengan judul Berjaga-jaga untuk menyambut kedatangan Kristus. Ayat firman Tuhan yang akan kita baca bersama dari Injil Matius. Injil Matius pasal 24 ayat 37 sampai 44. Demikian bunyi firman Tuhan. Matius 24 ayat 37 sampai 44. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan sampai pada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah halnya kelak akan pada kedatangan Anak Manusia. Pada waktu itu, kalau ada 2 orang yang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada 2 orang perempuan sedang memutar batu kilangan, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhan akan datang. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga, dan ia tidak membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu, hendaklah kamu berjaga-jaga, hendaklah kamu juga siap bersedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Bapak Ibu Saudara, kurang lebih 10 tahun yang lalu, ada seorang hamba Tuhan meramalkan bahwa akan terjadi pengangkatan itu pada tanggal 9 September 2009. Dan mereka mulai mempersiapkan diri, ada yang dari Ambon, ada dari NTT, dari Irian, dari seluruh pulau di Indonesia. Mereka kumpul bersama-sama di salah satu tempat di Bandung Selatan. Semua rumah mereka, semua perhiasan mereka, mereka jual dan mereka kumpulkan di satu hamba Tuhan di Bandung ini. Dan mereka semua hadir di kota Bandung, khususnya di Kabupaten Bandung. Dan mereka menunggu kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Mereka berpuasa. Mereka tidak makan, tidak minum beberapa hari. Pada saat hari H-nya, yaitu pada tanggal 9 September 2009, ternyata tidak terjadi kedatangan Yesus yang 2 kali. Hamba Tuhan ini sudah diperingatkan oleh hamba Tuhan dari seluruh gereja di Bandung untuk dia juga tidak melakukan itu. Dan pada akhirnya hamba Tuhan ini juga dipenjarakan karena menipu ya.
uang mereka yang begitu banyak ditransfer ke rekeningnya, dan mereka yang hadir pada saat itu dipulangkan ke daerah masing-masing dengan tidak memiliki apapun. Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau kita melihat kedatangan Tuhan Yesus itu tidak terduga dan tidak ada yang tahu, ya. Ayat 36 pasal 24 katakan, tetapi hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat di sorga tidak, anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Kedatangan Tuhan Yesus yang tahu hanya Bapa di surga. Semua orang tidak tahu, malaikat tidak tahu. Anak yaitu Yesus sendiri juga tidak tahu. Maka dari itu mengapa kita harus berjaga-jaga? Yang pertama adalah karena kita tidak tahu, ya. Ayat 42 dikatakan, karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhan datang. Kita tidak tahu kapan Tuhan akan datang yang kedua kalinya. Yang berikutnya adalah ayat 43. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga dan tidak membiarkan rumahnya terbongkar. Ia juga datang seperti pencuri. Tidak ada seorang pun tahu. Kalau kita tahu pencuri akan datang, pasti kita akan berjaga-jaga, tidak tidur. Pencuri datang pada saat semua orang sedang tidur terlelap. Yang berikutnya bahwa kedatangannya itu tidak bisa diduga, ya. Tidak bisa diduga. Kita tidak mengerti kapan akan hari datangnya Tuhan Yesus yang kedua kali. Di dalam Lukas pasal 21 ayat 34 berbunyi demikian, jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Ya. Di sini dikatakan bahwa hari Tuhan tiba-tiba jatuh seperti jerat. Kalau jerat itu orang tidak tahu, ya. Kalau binatang mau dijerat pun tidak tahu. Artinya semua orang tidak tahu akan kedatangan Tuhan Yesus. Makanya hidup ini harus dipersiapkan, ya. Jangan syarat dengan pesta pora, kemabukan, kepentingan dunia, ya. Karena hari itu adalah seperti jerat. Kita akan terjerat pada saat dia lengah. Yang kelima, supaya Tuhan berdiri di hadapan Yesus. Ayat 36. Berjaga-jagalah sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu. Supaya kamu tahan berdiri di hadapan manusia. Artinya bahwa setiap kita sebagai orang percaya supaya bertahan menjelang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Supaya tahan berdiri di hadapan Tuhan. Yang terakhir, hamba yang berjaga-jaga tidak tidur pada saat tuannya datang. Mereka sudah siap. Di dalam Injil Markus pasal 13. Markus 13 ayat 33. Demikian puji firman Tuhan, hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Dan hal sama seperti seorang berpergian yang meninggalkan rumahnya dan menyerahkan tanggung jawab kepada hamba-hambanya masing-masing dengan tugasnya, dan memerintahkan penunggu pintu supaya berjaga-jaga. Hamba Tuhan harus berjaga-jaga di mana dia dipercayakan oleh tuannya, karena tuannya datang ini tidak tahu kapan ia datang. Ya. Jadi hamba Tuhan berjaga-jaga karena dia tidak tahu kapan akan datang, sehingga pada saat tuannya datang, hamba ini sudah siap. Bapak Ibu Saudara-saudara, kata jaga, ya, dalam kamus bahasa Indonesia itu bangun, ya. Bangun tidak tidur, terbangun atau berkawal atas bertugas menjaga keselamatan dan keamanan. Artinya piket. Kata berjaga-jaga artinya tidak tidur semalam suntuk. Bersiap-siap, bersiap sedia, berawas-awas, berhati-hati.
Jadi kata berjaga-jaga ini adalah dia sama seperti penjaga alam ya. Dia tidak tidur dan selalu siap sedia. Dan juga selalu berawas-awas, artinya mengawasi keadaan sekitarnya. Dan juga berhati-hati. Bahasa Yunaninya adalah Gregoreo ya. Gregoreo ditulis dalam bentuk imperatif masa kini yang menunjukkan keadaan siap dan terus-menerus pada masa sekarang. Jadi artinya bahwa masa kini menunjukkan keadaan seperti itu adalah setiap orang bersiap ya, bersiap siaga. Bersiap siaganya itu terus-menerus, tidak terhenti. Bapak Ibu Saudara-saudara, berjaga-jaga ini penting dalam kehidupan kita, supaya pada saat kedatangan Yesus yang kedua kalinya tiba, kita sudah siap dan kita bisa dibangkitkan semua, menjadi tubuh yang baru dan masuk dalam kerajaan surga. Yang bagian kedua adalah bagaimana sikap kita dalam hal berjaga-jaga. Ayat 14 di pasal 24 Matius dikatakan, dan Injil kerajaan ini akan diberitakan ke seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa, sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Bersiap siaga ya, berjaga-jaga artinya kita siap untuk menunggu kedatangan Tuhan melalui pemberitaan Injil ya. Injil kerajaan ini siap didengarkan oleh semua. Kalau kita melihat di Indonesia ini ada kurang lebih 120 suku yang belum mendengarkan Injil keselamatan ini. Ya. Jadi sikap kita adalah kita selalu siap sedia memberitakan Injil. Bagian berikutnya adalah keadaan rohani yang siap ya. Yaitu dalam pasal 25, Matius pasal 25. Matius 25 ayat 3. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Ini salah satu contoh atau perumpamaan yang diberikan Tuhan Yesus pada saat memberitakan mengenai kedatangannya yang kedua kali. Ini ada gadis yang bijaksana dan gadis yang bodoh. Gadis yang bodoh yang 5 ini dia tidak siap ya. Keadaan rohani mereka tidak siap karena minyaknya kurang. Pada saat kedatangan tuannya ini, mempelai laki-laki ini, mereka tidak bisa masuk ke ruang pertemuan pernikahan karena mereka lampunya sudah padam. Untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya, kita harus siap, rohani kita harus siap. Kita giat di dalam persekutuan rohani. Kita siap beribadah, kita siap berdoa, kita siap membaca firman Tuhan, merenungkannya. Kita siap bersekutu, kita siap memberitakan Injil. Yang berikutnya di dalam Markus pasal 13. Saya akan bacakan. Dalam halnya sama seperti seorang yang berpergian, yang meninggalkan rumahnya dan menyerahkan tanggung jawab kepada hamba-hambanya, masing-masing dengan tugasnya, dan memerintahkan penunggu pintu supaya berjaga-jaga. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila mana tuan rumah itu pulang menjelang malam, atau tengah malam, atau larut malam, atau pagi-pagi buta. Yang bagian ketiga adalah bertanggung jawab atas pelayanan yang dipercayakan kepada kita. Tuan yang berpergian ini memberikan tanggung jawab kepada hamba-hambanya masing-masing tugasnya. Mereka apakah melakukan atau tidak, yaitu tanggung jawab mereka masing-masing. Kita sebagai hamba Tuhan yang diberikan tanggung jawab untuk melayani dalam berbagai bidang, kita lakukan itu karena kita tidak tahu kapan tuannya itu akan datang, kapan Yesus itu akan datang. Apakah siang, apakah malam, ya.
Dan penjaga pintu itu diberikan tanggung jawab untuk mengawasi. Ya. Dia berjaga-jaga. Apapun yang Tuhan percayakan, pelayanan kepada kita, lakukanlah itu untuk kita bisa bersiap-siap menjelang kedatangan Tuhan Yesus. Dan itu semua akan diperhitungkan. Tuannya itu akan memperhitungkan semua pelayanan yang dipercayakan kepada hamba-hambanya. Yang bagian keempat adalah kita lihat di dalam Lukas pasal 21 ayat 36. Di sini bunyinya Lukas 21 ayat 36, berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu. Dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Ya. Doa itu adalah penting ya. Sebagai bentuk dari kita berjaga-jaga adalah kita selalu ada komunikasi dengan Tuhan. Kita selalu berdoa. Baik untuk pelayanan, untuk keluarga, untuk gereja, untuk ibadah, untuk pergumulan pelayanan dan lain sebagainya. Kita tetap berdoa. Doa adalah penting supaya kita tahan berdiri ya. Dengan doa itu bisa tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Anak Manusia datang, kita sudah siap. Yang bagian kelima, 1 Korintus 16 ayat 13. Berjaga-jagalah, berdirilah teguh dalam iman, bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. Yang berikutnya adalah teguh dalam iman. Apa sih teguh? Teguh artinya dia berdiri teguh dengan iman. Iman tidak goyah. Masa-masa kini memang banyak orang yang imannya jatuh karena pernikahan, karena masalah ekonomi, karena masalah lain-lain yang menyulitkan mereka. Ada yang PHK dan lain sebagainya. Bapak Ibu Saudara-saudara, di Bandung Selatan itu ada kurang lebih 100 pasangan yang dia bercerai karena suaminya semua kena PHK, tidak punya uang lagi. Dan kita sebagai orang beriman tidak seperti itu. Kalau iman yang teguh, iman siap untuk menghadapi apapun di tengah-tengah dunia ini. Penderitaan apapun, kesulitan apapun. Walaupun pada saat COVID-19 ini memang banyak hal-hal yang membuat kita juga tertekan. Tetapi satu hal bahwa di sini katakan bersikaplah sebagai laki-laki. Dalam menghadapi apapun, ya, untuk berjaga-jaga harus kita memiliki sikap seperti seorang laki-laki yang tetap kuat, tetap teguh di dalam iman. Jadi sikap kita untuk berjaga-jaga adalah kita memiliki iman yang teguh. Iman yang tidak tergoyahkan oleh keadaan apapun juga. Yang keenam, Matius 25 ayat 16. Saya bacakan. Segeralah pergi hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Yang kelima adalah menggunakan talenta yang diberikan sehingga dapat mempertanggungjawabkan ketika Yesus datang yang kedua kalinya. Bapak Ibu Saudara, kita semua orang-orang yang sudah mengenal Yesus, sudah percaya kepada Yesus, sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita semua diberikan talenta masing-masing. Ada yang 5, ada yang 2, ada yang 1. Kira-kira kita posisinya di mana? Apakah hamba yang memiliki 5 talenta, 2 talenta, atau 1 talenta? Kalau yang 1 talenta adalah salah satu orang yang tidak memiliki tanggung jawab dan dia tidak mempertanggungjawabkan talenta yang diberikan oleh Tuhan. Tetapi hamba yang 5 talenta dan 2 talenta ini dia bertanggung jawab dan melipat kalikan gandakan. Talentanya menjadi 10 dan menjadi 4. Biarlah kita juga boleh menjadi orang-orang yang atau hamba-hamba yang memiliki talenta yang 5 dan yang 2 yang bisa melipat kali gandakan. Artinya semua karunia yang Tuhan berikan kita lipat kali gandakan. Caranya apa? Kita bisa membawa orang-orang kepada Yesus. Kita bisa mengajarkan firman Tuhan. Kita bisa multiplikasikan orang-orang yang sudah percaya.
kita muridkan mereka, kita ajari mereka. Sehingga talenta-talenta yang sudah diberikan, baik sebagai pengajar, baik sebagai nabi, sebagai penginjil, itu bisa melipat kali gandakan. Sehingga pada saat kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya, kita sudah siap dan bisa mempersembahkan jiwa-jiwa yang dimenangkan. Yang berikutnya, Ibrani 10 ayat 25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Marilah kita saling menasihati, semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang makin mendekat. Yang keenam adalah jangan melupakan ibadah. Menjelang hari Tuhan yang makin mendekat, kita saling menasihati, saling menegur, saling mendoakan. Dan banyak kekhawatiran hamba-hamba Tuhan di masa-masa kini ya. Takut orang-orang percaya itu tidak lagi beribadah. Karena semua bentuknya itu tidak saling bertatap muka. Semua online. Mereka beribadah di rumah. Mereka tidak pergi ke gedung ibadah. Mereka beribadah dengan keluarga. Apakah benar mereka ini ibadah di rumah? Ada kemungkinan kita kalau malas ya diundur-undur waktunya. Akhirnya tidak ibadah. Untuk mempersiapkan diri kita menjelang kedatangan Yesus yang kedua kalinya, marilah kita bersama-sama giat di dalam beribadah. Khususnya hari Minggu. Hari Minggu ini kita beribadah. Saya rindu agar semua keluarga-keluarga di GKRI Tesalonika ini semua bisa beribadah di rumah, mendengarkan firman Tuhan bersama-sama, membahas firman Tuhan bersama-sama, memuji memuliakan Tuhan, dan juga berdoa bagi semua pelayanan yang ada. Ya, persiapkanlah diri kita ya menjelang hari Tuhan ini. Dan memang hari Tuhan itu akan datang tepat pada waktunya ya. Jika apa? Ayat 14 tadi saya ulangi lagi, yaitu pas Matius pasal 24 ayat 14. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya sebagai tanda di mana kalau Injil itu sudah diberitakan di mana-mana. Menjadi tanggung jawab kita, semua tanggung jawab orang-orang percaya, ialah kita juga harus pergi memberitakan Injil. Menyelamatkan orang-orang berdosa. Dengan seperti itu, maka kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya akan tiba dengan cepat. Ya, kalau kita melihat sekarang melalui kejadian COVID-19 ini, banyak orang-orang yang percaya kepada Yesus. Dan kita siap untuk berjaga-jaga dalam berbagai keadaan yang telah saya tadi uraikan, yaitu keadaan rohani yang siap, bertanggung jawab dalam pelayanan yang dipercayakan. Kita juga tetap dalam doa, berdiri teguh dalam iman, menggunakan talenta yang ada, supaya pada saat Tuhan datang, pada saat Yesus datang kedua kalinya, kita sudah siap. Dan jangan melupakan juga ibadah kita. Demikian firman Tuhan yang bisa disampaikan, kiranya menjadi berkat bagi kita sekalian. Bapa di surga, kami bersyukur padamu kalau pada pagi ini kami boleh lagi mendengarkan firman Tuhan. Hamba terbatas dalam menyampaikan, dan biar Roh Kudus yang akan menolong dan melanjutkan, dan mereka dapat, semua yang mendengar dapat mengerti firman Tuhan. Firman Tuhan, kita akan menerima berkat dari Tuhan. Kiranya kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera Kristus, kasih sayangnya, dan juga keselamatan yang diberikan oleh Yesus, dan juga Roh Kudus yang memberikan kekuatan bagi kita, boleh mendapatkannya mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan, Engkau hadir, kuasa-Nya
mengalir melawat setiap hati kami. Roh-Mu membebaskan, Roh-Mu membangkitkan,